Tujuan praktikum 1. Mengetahui dan melakukan sterilisasi alat laboratorium. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik untuk praktikum ilmu penyakit selanjutnya adalah berupa tahapan-tahapan atau proses pelaksanaan mengidentifikasi mikroorganisme dari lapangan ke laboratorium. Jadi untuk praktikum kita yang kedua hari ini merupakan rentetan atau proses yang akan berkesinambungan dari awal hingga akhir. Di sini pada materi kali ini adalah kita membahas masalah postulat Koch atau postulat atau langkah dari Robert Koch, di mana postulat Koch ini merupakan tahapan atau proses mengidentifikasi mikroorganisme biologi itu kita tumbuhkan pada media buatan. Itu yang dimaksud dari kaidah Koch. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu merupakan proses sterilisasi, di mana proses sterilisasi alat dan bahan yang akan kalian gunakan merupakan proses untuk pembersihan atau proses untuk disinfeksi dari beberapa organisme ataupun mikroorganisme yang bisa bersifat patogen. Untuk kita kendalikan, untuk kita bunuh atau untuk kita hancurkan perkembangannya pada media buatan atau pada alat yang akan kita gunakan. Untuk proses sterilisasi ini dibedakan menjadi dua. Ada yang sterilisasi dalam bentuk fisik dan sterilisasi dalam bentuk kimia. Di mana sterilisasi yang fisika ini adalah melibatkan alat-alat yang memang fungsinya itu dapat menjadi proses sterilisasi pada alat. Contohnya di sini seperti yang sudah kalian lihat adalah autoclave. Di autoclave ini merupakan alat untuk mensterilkan alat praktikum yang akan kita gunakan dengan bantuan suhu, baik suhu panas ataupun suhu yang sangat ekstrim sekali. Jadi semua alat-alat yang akan kalian gunakan untuk praktikum itu untuk kaidah Koch itu harus dalam keadaan sterilitas yang tinggi. Baik bukan hanya pada alatnya atau bahannya, tetapi yang paling penting itu adalah sterilisasi pada diri kita sendiri atau per individunya. Jadi kalian selama akan memasuki laboratorium ini itu haruslah dicek dulu kebersihannya. Apakah kalian sudah bersih atau tidak? Pakaian yang kalian gunakan itu sudah bersih atau tidak? Jangan-jangan kalian dari lahan kemudian kalian tidak salin, itu merupakan langkah yang tidak aseptis. Maka akan terjadi kontaminasi nantinya apabila kalian tidak melakukan sterilisasi pada diri kalian atau pada pakaian yang akan kalian gunakan. Sterilisasi sebenarnya mencontoh pada SOP atau standar operasional prosedur dari semua laboratorium di nasional maupun internasional. Jadi selama kalian berada di luar itu harus sudah dengan pakaiannya sendiri di luar. Tapi kalau kalian sudah masuk di laboratorium maka jas labnya itu harus ada sendiri. Itu menandakan pakaian yang akan kalian gunakan itu aman dari biologi atau mikrobiologi yang bersifat patogen ataupun dari bahan-bahan cemaran yang lainnya seperti pestisida, cemaran kimia, cemaran fisik, rambut, kemudian kotoran, debu. Nah, ini sebaiknya dihindarkan untuk proses sterilisasi. Anda sudah masuk di dalam lab ini berarti tandanya kalian sudah
bersih sudah. Kemudian kuku-kuku kalian itu harus dilihat, kalau memang hitam sebaiknya harus dibersihkan lagi. Nah, kemudian untuk sterilisasi kimia, Anda melibatkan bahan-bahan kimia di sini, antara lain seperti etanol, formaldehid, seperti ini apa namanya? Apa ini? Cairan apa? Alkohol. Alkohol bisa 70% atau ini kita bersihkan sebelum langkah kita selanjutnya, proses-proses yang akan kita lakukan pada saat praktikum. Jadi kalian harus sudah dalam keadaan bersih, dan yang paling utama Anda bekerja harus dalam keadaan sehat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu plastik polipropilen, kertas HVS, kemudian ada tisu, benang wol, gunting, isolasi, petri dish, dan autoclave. Prosedur pelaksanaan praktikum: cuci bersih semua alat yang akan disteril, kemudian tiriskan dan dikeringkan. Setelah itu, bungkus petri dish dengan menggunakan kertas HVS, dilipat sesuai dengan yang ada di video. Kemudian di setiap ujungnya dilipat membentuk segitiga dan ditarik ke belakang. Begitu juga dengan ujung yang satunya, dilipat juga membentuk seperti segitiga, dilipat ke belakang sehingga menjadi bungkusan seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik polipropilen dan direkatkan dengan isolasi di bagian belakang. Setelah semua siap, kemudian alat tersebut dimasukkan ke dalam autoclave untuk disterilisasi dengan suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam dengan tekanan 15 PSI. Hasil pelaksanaan dari sterilisasi kita dapatkan beberapa alat laboratorium sudah steril dan siap untuk kita gunakan dalam kegiatan perbanyakan isolasi penyakit.